Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Halo. wasallam. Para mahasiswa kalian, eh, pada siang hari ini ternyata kita masih punya satu kali pertemuan lagi untuk sebelum UTS ya. Sebenarnya ini materi materi setelah UTS gitu ya, materi untuk setelah UTS. Tapi nggak apa-apa, kita kebut aja sekarang. Ada dua materi, yang satu perhitungan, yang satu tentang teori. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apa yang dinamakan sebagai weighted average cost of capital ya. Weighted average cost of capital atau disebut sebagai WACC ya. Eh, Ilustrasinya begini ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang present value, future value, kemudian internal rate of return, kemudian NPV. Nah, terakhir adalah CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Pada intinya kalau sebuah usaha itu ingin eh, ekspansi atau membutuhkan modal ya, membutuhkan modal, misalnya kalian lah mau buka bisnis atau mau buka usaha tertentu, tentunya kalian membutuhkan apa yang dinamakan sebagai modal gitu kan. Nah, modal ini tentunya bisa diambil atau bersumber dari dua dua sumber ya, dua sumber besar ya. Yang pertama adalah eh, dari sifatnya kepemilikan, menjual kepemilikan ya. Contohnya kalau kalian eh, syirkah ya, syirkah dengan teman kalian gitu kan. Ada bisnis yang mau dibangun, kemudian mungkin modalnya 100 juta, kalian hanya punya uang mungkin setengahnya atau 30%-nya atau 60%-nya, kemudian ngajak teman-teman sekelas gitu kan. Ayo siapa yang mau join untuk bangun bisnis, bangun toko, bangun restoran. Nah, artinya apa? Artinya di situ kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama. Nanti ada yang join mungkin 5%, ada yang join 10%, artinya berdasarkan saham atau saham gitu ya. Jadi jual saham atau jual kepemilikan. Nah, kalau sumber modalnya itu adalah dari menjual kepemilikan, jadi raising fund, ya kita menggali dananya itu adalah dari sumber menjual kepemilikan, maka imbal hasil ya, tingkat return yang diinginkan atau di-expect oleh investor itu dinamakan sebagai cost of equity ya. Jadi tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh si investor itulah yang dinamakan sebagai cost of equity. Bagaimana caranya mencari cost of equity itu? Di materi sebelumnya kalian harus mengulang lagi bagaimana menentukan CAPM ya, Capital Asset Pricing Model ya. Bagaimana caranya seorang investor pengen menentukan berapa sih nilai tingkat imbal hasil yang dia inginkan. Nggak mungkin sama dengan tingkat suku bunga gitu kan, nggak mungkin juga sama dengan tingkat apa namanya investasi di pasar modal gitu kan, pasti dia akan menginginkan lebih tinggi. Kenapa? Karena di situ ada faktor risiko. Nah, kalau kita mengambil raising fund itu lewat dari jalur menjual saham atau menjual kepemilikan, maka tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh investor itu itulah yang disebut sebagai cost of equity. Misalnya 10%, saya minta 10%, saya minta 15%. Nah, itulah yang dinamakan sebagai cost of equity. Contohnya misalnya usaha bersama, koperasi. Tiap tahun pasti akan membagikan keuntungan berupa dividen. Nah, dividen dibagi, ada dividen payout ratio-nya, kemudian dibagi dengan modal yang ditanamkan, itu sebenarnya adalah tingkat persentase imbal hasil, ya, tingkat persentase imbal hasil.
Tapi tentunya itu bukan sesuatu atau biasanya sama dengan yang di-expect, yang diinginkan gitu kan. Kalau yang diinginkan tentunya biasanya akan lebih besar dari tingkat suku bunga yang pada waktu itu atau dengan tingkat pengembalian yang ada di pasar modal. Ya, jadi harus dibedakan antara expected return, tingkat imbal hasil yang diinginkan dengan tingkat imbal hasil yang biasanya diberikan oleh perusahaan, biasanya lewat jalur dividen. Nah, kalau kita menggali dananya lewat menjual kepemilikan atau menjual saham, maka kita akan mendapatkan yang namanya cost of equity ya. Cost of equity. Berapa persen ya tergantung dari expected return-nya. Nah, yang kedua, kita bisa mendapatkan modal tentunya dari pinjaman. Nah, dari pinjaman. Pinjaman ini bisa dari lembaga keuangan atau bisa juga dari lembaga non keuangan. Ya, kalau di desa-desa, di pedesaan, di nelayan itu ada yang namanya bank keliling gitu ya, bank keliling. Bank keliling itu ya sebenarnya adalah rentenir ya, rentenir darat. Dia menawarkan pinjaman gitu kan ke kepada pedagang-pedagang itu, pedagang-pedagang di pasar, dia keliling, kemudian dia memberikan suku bunga atau bunga untuk dibayar beserta pokoknya. Nah, bunga yang dibayar oleh si peminjam kepada si kreditur, pemberi pinjaman, itulah yang dinamakan sebagai cost of capital dalam aspek atau dalam perspektif hutang. Nah, jadi bunga yang dibayarkan itu adalah sebenarnya biaya hutang kan, cost of debt gitu ya, biaya hutang. Nah, karena sumber pendanaannya satu-satunya adalah dari hutang, ya satu-satunya pendanaannya dari hutang, dia menambah uangnya dari hutang, maka hutang itu otomatis menjadi cost of capital karena sumber pendananya hanya dari hutang. Jadi kita ulangi lagi, kalau tadi sumber pendanaannya hanya dari menjual kepemilikan saja atau menjual saham, maka disebut sebagai cost of equity. Kalau sumber dananya berasal dari hutang, baik dari bank atau lembaga non keuangan yang lain, maka disebut sebagai cost of debt atau beban hutang. Nah, dua-duanya ini adalah sebenarnya cost of capital. Dua-duanya ini adalah sebenarnya cost of capital. Jadi kalau kita minjem uang gitu ke bank, kemudian margin pembiayaannya kalau di bank syariah misalnya 10% atau 15%, maka itu adalah cost of debt yang juga akan nanti menjadi cost of capital ya, biaya modal. Biaya modalnya dari mana? Oh, kamu sumbernya dari hutang. Ya, hutang itu cost of debt-nya berapa? Ya kan kalau kita berhutang pasti ada bebannya gitu kan. Artinya apa? Artinya harus ada bunga yang harus kita bayarkan kan gitu. Nah, itu kalau misalnya sumbernya terpisah antara dari menjual saham atau dari berhutang gitu ya di lembaga keuangan atau dari lembaga non keuangan. Bagaimana kalau misalnya modalnya adalah campur ya, dari menjual saham juga tapi juga berhutang juga kepada lembaga keuangan. Nah, inilah nanti yang akan kita hitung di dalam materi ini yang dinamakan sebagai weighted average cost of capital. Jadi kalau tadi kita minjem di bank, cost of debt-nya, beban hutangnya adalah 5%, yang otomatis itu akan menjadi cost of capital, biaya modal. Kalau kita menjual saham, maka tingkat imbal hasil yang diinginkan para investor, taruhlah mereka menginginkan investasi di proyek kita, di bisnis kita dengan imbal hasil 10% gitu ya. Nah, itu otomatis akan menjadi yang namanya cost of equity, biaya modal gitu ya, cost of equity. Nah, bagaimana kalau sebuah perusahaan itu dia sumber pendanaannya, sumber permodalannya berasal dari menjual saham dan juga berhutang kepada lembaga keuangan. Nah, berapa tingkat persentase? Apakah 5%, ataukah 10%, ataukah kombinasi dari keduanya, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ada konsep yang namanya WACC, ya. Jadi tujuan WACC ini adalah mencari
cost of capital yang berasal dari kombinasi antara cost of equity atau dari saham atau menjual kepemilikan dan cost of debt atau bunga hutang atau margin pembiayaan kalau di lembaga keuangan syariah. Nah, sebelum kita belajar ke prinsip WCC ini, kalian harus memastikan sudah paham dengan konsep future value, present value, IRR dan CAPM karena nanti akan berkaitan ya. Nah, sebenarnya kita pahami dulu yang dinamakan sebagai modal atau capital itu apa sih ya. Jadi modal atau capital apa sih? Nah, mudahnya modal atau capital itu adalah sebenarnya uang yang kita gunakan untuk memulai sebuah bisnis lah, gampangnya kan gitu. Misalkan kalian perlu uang untuk memulai bisnis toko atau restoran atau usaha kecil-kecilan atau t-shirt. Kalian butuh uang, maka itulah sebenarnya yang dinamakan sebagai modal atau capital. Nah, modal itu bisa berasal dari mana? Modal itu bisa berasal ya yang pertama adalah tentunya pakai uang sendiri gitu ya. Uang sendiri berarti pakai uang tabungan sendiri gitu kan. Nah, kalau kita memakai uang sendiri, maka itu bentuknya adalah full equity 100% dimiliki oleh kita sendiri. Kemudian yang kedua, modal tuh asalnya bisa dari mana sih Pak? Modal bisa dari keluarga, ya bisa dari ayah, bisa dari ibu, gitu ya, bisa dari saudara, minjem gitu ya. Kita pinjam dulu deh uangnya, gue mau usaha ini nih, misalnya seperti itu. Nah, itu juga biasanya bentuknya adalah ekuitas ya, atau bisa juga free ya, gratis karena ini masih saudara ya udahlah kita kasih uangnya kemudian biar saudara kita bisa berusaha. Tidak ada tidak ada bentuk pengikatan baik berupa saham maupun berupa bunga biasanya. Kemudian yang ketiga, modal itu bisa berasal juga dari sirkah bersama teman, ya, join gitu ya. Sahamnya dibagi-bagi berapa persen, berapa persen. Nah, itu juga masuknya ke dalam equity, ya. Kemudian ada juga modal itu bisa berasal dari angel investor, ya, angel investor. Nah, angel investor ini juga biasanya berupa ekuitas juga, ya, berupa ekuitas. Walaupun ada beberapa angel investor yang sifatnya hutang. Tapi kebanyakan angel investor itu adalah sifatnya equity ya, kayak Gojek, kemudian Bukalapak, Tokopedia, semuanya berasal permodalannya dari angel investor ini ya. Nah, nanti ini akan permodalannya itu diubah menjadi bentuk kepemilikan ya, kepemilikan berapa persen di dalam perusahaan tersebut. Kemudian bisa juga modal itu berasal dari customer, dari pelanggan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita meminta uang muka ya, atau down payment gitu kan. Misalnya kalian mau ada jasa pesan gitu ya, ada jasa pesan. Nah, tentunya jasa pesan itu kan karena kalian harus membeli barang itu terlebih dahulu yang dipesan. Nah, sebagian dari uang yang dibutuhkan untuk membeli barang itu bisa diambil dari uang muka yang kita minta dari customer. Jadi sebenarnya eh, di dalam permodalan ya, di dalam Islam lah gampangnya seperti itu, hutang itu adalah the last resort ya, terakhir, dia adalah pilihan terakhir sebelum kita mengambil hutang. Jadi kalau semua opsi itu sudah dilakukan, ya uang sendiri nggak cukup, keluarga juga nggak ada yang minjemin, teman-teman nggak ada yang mau join, kita udah ngirim proposal ke investor kemana-mana juga nggak ada yang berminat, kemudian customer pun juga tidak mau membayar down payment terlebih dahulu karena mungkin kita dianggap masih baru, belum dipercaya, tapi proyeknya menarik nih gitu dan harus kita jalankan. Nah, akhirnya kita mengambil opsi yang terakhir yaitu pinjam dari lembaga keuangan atau pihak lain seperti bank ya. Nah, tentunya kalau kita pinjam dari lembaga keuangan itu bukanlah lembaga sosial ya, bukan seperti Kementerian Sosial yang bantu-bantu free cuma-cuma. Mereka juga adalah lembaga bisnis ya, apapun itu, mau namanya bank syariah, mau namanya bank mandiri, bank BNI gitu kan,
atau yang namanya BMT ya, yang seakan-akan Islami, Baitul Mal wa Tamwil atau BPRS atau Bank Syariah, tentunya mereka adalah lembaga bisnis ya, lembaga ekonomi, dan mereka membutuhkan keuntungan ya, membutuhkan margin untuk supaya bisnisnya tetap jalan. Nah, kalau kita mengambil pilihan terakhir, maka akan muncul yang namanya bunga, gitu kan, atau margin pembiayaan, gitu kan, kalau di bank syariah. Nah, bunga inilah yang disebut sebagai cost of debt, biaya hutang, ya. Jadi bedakan antara hutang dengan biaya hutang. Nah, hutangnya berapa? Misalnya kalian butuh uang 100 juta untuk beli mobil misalnya ya. Nah, jadi mobilnya dibelikan 100 juta, itu adalah hutang. Nah, biaya hutangnya berapa? Biaya hutangnya adalah bunga yang atau persentase margin pembiayaan yang dikenakan kepada kita ketika kita meminjam uang. Itu adalah biaya hutang ya, atau cost of debt. Jadi bedakan antara hutang dan biaya hutang. Apa ada hutang yang tidak ada biaya hutang? Ada gitu ya. Kita pinjam ke orang, kemudian orang tersebut tidak mengenakan tidak mengenakan bunga kepada kita. Berarti hutangnya tidak ada biaya hutang, gitu ya. Hutangnya tidak ada biaya hutang, jadi hanya hutang saja. Contoh lagi misalnya hutang kepada supplier, ya kita supplier, kita ngambil barang, misalnya jualan kerudung gitu kan, kerudungnya kita ambil, bukan kita ambil lah, mereka titip barang kepada kita, ya, titip barang pada kita untuk dijualkan. Nah, kita udah menyatakan bersedia, kemudian sudah kita jualkan gitu kan, tapi uangnya belum kita setorkan, kan itu juga menjadi hutang gitu. Tapi tidak ada cost of debt, tidak ada biaya hutang karena si supplier kerudung ini tidak memberikan bunga kepada kita. Nah, itulah yang membedakan antara hutang dan biaya hutang. Jadi biaya hutang itu adalah interest atau suku bunga atau margin pembiayaan ya. Jadi itu cost of debt. Nah, ada lagi tadi yang disebut sebagai cost of equity ya, biaya kepemilikan modal. Apa biaya kepemilikan modal itu? Biaya kepemilikan modal adalah persentase imbal hasil yang diinginkan seorang pemilik usaha atau pemodal atau investor. Ya tadi ya misalnya minta 10%, minta 15% gitu kan. Oke deh, saya join ke perusahaan kamu, tapi saya minta kalau bisa return-nya tiap tahun 10% ya, minimal ya. Nah, kan seperti itu ya. Kemudian cost of equity ini tentunya biasanya akan lebih tinggi daripada cost of debt gitu ya. Kita merujuk ke materi kita sebelumnya gitu. Kalau sama saja dengan cost of debt atau kita minjem nabung ke bank gitu kan. Nah, ngapain saya capek-capek untuk berinvestasi di usaha kamu? Tentunya usaha kamu akan ada resikonya. Kalau saya nabung di bank kan tidak ada resikonya atau risk free kan gitu. Jadi biasanya cost of equity ini akan lebih tinggi daripada cost of debt. Ya, ini kalau dari sisi investor ya. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah usaha atau misalnya UB lah kita ambil usaha bersama. Kemudian tiap tahun kita hanya mendapatkan return di bawah harga beban bunga atau cost of debt atau interest rate. Secara keuangan sebenarnya itu tidak menguntungkan. Secara keuangan sekali lagi ya. Secara keuangan hitung-hitungannya sebenarnya tidak menguntungkan. Ya lebih baik kita deposito aja kan gitu. Nggak ada resiko. Kalau kita diputar usaha, mungkin akan ada resiko. Resiko paling besar adalah bangkrut atau tidak kembali uang kita. Nah, itu. Nah, cost of equity ini sudah kita pelajari kemarin dengan cara mencari capital dengan rumus capital asset pricing model. Ya. Nanti dibuka-buka lagi ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan cost of capital? Nah, kalau tadi udah ada cost of debt, sudah ada cost of equity, sekarang ada cost of capital. Cost of capital itu ya biaya modal gitu kan. Nah, ingat bahwasanya modal itu bisa berasal dari hutang atau debt atau dari kepemilikan atau equity atau kombinasi dua-duanya ya. Biasa perusahaan kan di dalam neracanya ada aset sama dengan hutang plus modal gitu kan. Terkadang aset itu dibiayai oleh full equity atau full hutang gitu kan, atau bisa sumber pendanaan kombinasi dari hutang dan modal. Nah, kalau misalnya modal kita itu bersumber
hanya dari bank, kemudian bank tersebut mengenakan bunga taruhlah 5%, maka bisa dikatakan cost of capital kita itu sama dengan cost of debt, yaitu 5%. Yang gitu. Cost of debt-nya bunganya berapa? 5%. Oh ya udah, berarti 5% itu menjadi juga cost of capital kita, ya. Kalau misalnya modal kita itu bersumber dari kepemilikan, jual kepemilikan, atau misalnya mungkin langsung dari owner atau dari investor dalam bentuk kepemilikan saham ya atau ekuitas, maka cost of capital kita itu sebenarnya adalah sama dengan cost of equity atau imbal hasil yang diinginkan pemilik usaha atau investor. Ya, jadi misalkan investor menginginkan imbal hasil atau return sebesar 10%, maka cost of capital kita itu sebenarnya sama dengan cost of equity, yaitu sama dengan 10%. Ini kalau sumber pendanaannya atau sumber permodalannya adalah bersumber atau dari masing-masing, baik hutang maupun dari, apa namanya, modal gitu ya, tidak tercampur. Nah, bagaimana kalau misalnya modalnya itu berasal dari kombinasi antara hutang dan ekuitas atau dari saham ya. Contoh misalnya ya, kita punya struktur neraca satu perusahaan ya, hutangnya itu adalah 60%, porsinya 60% dari aset gitu ya, dari neraca 60%. Kemudian ekuitasnya adalah sisanya 40%. Nah, ingat hutang itu biasanya kita ambil dari bank atau dari lembaga keuangan. Sedangkan kalau ekuitas itu kita ambil dari investor. Kemudian misalnya hutang, beban hutangnya berapa? Beban hutangnya bukan beban hutang. Kalau kita berhutang, kita dikenakan bunga, bunganya atau margin pembiayaan kalau misalnya di bank syariah atau lembaga keuangan syariah, misalnya taruhlah 5%. Kalau di ekuitas, expected return-nya berapa? Gitu ya. Tingkat imbal hasil yang di expect yang diharapkan oleh si investor itu berapa? Misalnya taruh 10% gitu ya. Terus kemudian maka bunga 5% yang tadi itu otomatis menjadi cost of debt ya, cost of debt yaitu 5%. Kemudian ekuitas yang kita jual ya, ekuitas yang kita jual itu otomatis menjadi cost of equity sebesar 10% ya. Nah, karena ini apa namanya, struktur permodalannya ya, struktur permodalannya bersumber dari dua sisi, yaitu dari hutang dan dari ekuitas, maka sebenarnya kita belum bisa menentukan berapa sih tingkat cost of capital kita yang asalnya atau sumbernya dari dua sumber ini gitu kan. Kita tidak bisa bilang bahwasanya cost of capital kita 5%. Oh enggak gitu, nggak bisa. Atau kita nggak bisa juga bilang bahwasanya cost of capital kita 10%. Nggak bisa juga karena ternyata di dalam struktur permodalan kita ada hutang gitu kan. Nah, jadi berapa cost of capital kita, 5% atau 10%? Ya, jawabnya adalah kombinasi dari cost of debt dan equity. Inilah yang dinamakan sebagai WACC atau weighted average cost of capital. Nah, mungkin di sini teman-teman ngelihat ada tulisan bahwasannya ada pajak perusahaan ya atau tax rate, corporate tax rate sebesar 35%. Apa sih maksudnya? Maksudnya nanti akan kita jelaskan kemudian ya. Nah, kita lihat dulu rumus WACC ya, rumus weighted average cost of capital. Rumus WACC itu sama dengan ya rumus cost of weighted average cost of capital sama dengan DV dikali RD ya, DRD ya. D itu merupakan stands for debt ya. Kemudian D value ya, debt value ya, artinya nilai persentase hutang. Kemudian rate of hutang gitu kan, RD dikali 1 minus TC. TC itu adalah corporate tax ya, pajak perusahaan yang kita bayar setiap tahun. Kemudian ditambah dengan ekuitas value, equity value atau persentase modal yang berasal dari saham atau kepemilikan. Dikali dengan RC. Jadi tingkat rate of return ya, rate of return dari equity ya, rate of return dari equity yang di-expect oleh
si si investor ya. Jadi rumusnya adalah DV, debt value, dikali tingkat suku bunga atau tingkat margin pembiayaan dikali 1 minus tax corporate ya, corporate tax pajak ditambah dengan equity value dan dikali dengan rate of capital atau rate of equity ya, rate of equity. Ya. Nah, contoh dari yang tadi ya, yang tadi di atas itu ya, misalnya kita masukkan saja ya, eh, debt value-nya berapa sekarang? Debt value-nya tadi kan persentase hutang. Persentase hutang di dalam struktur permodalan kita adalah 60%. Kita masukkan di sini 60%. Kemudian ya, rate of debt-nya berapa? Ya, beban bunganya berapa? Beban bunganya di sini adalah 5%. Kemudian tax corporate-nya berapa? Ya, pajak perusahaannya berapa? Tadi adalah 35%. Maka kita masukkan di sini. Kemudian equity value-nya berapa? Persentase kepemilikan saham berapa? Di situ ada 40%. Maka kita masukkan di sini. Dan yang terakhir adalah return dari equity, yaitu 10% atau cost of equity-nya adalah di sini 10%. Nah, maka kalau kita kalikan semuanya dapat 0,6 dikali 0,05 dikali 0,65 ditambah 0,4 dikali 0,1. Inilah yang dinamakan sebagai biaya modal yang bersumber dari kombinasi antara utang dan modal. Nah, siapa tahu nanti kalian punya usaha ya. Tentunya kalau misalnya bisa dari full 100% modal itu nggak jadi masalah. Tapi terkadang kita terpaksa gitu ya harus mendanai usaha kita dari bank, sumbernya dari bank. Nah, sebelum kita jawab, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan yang tadi adalah kenapa sih kita harus memasukkan ada pajak nih ke dalam perhitungan? Nah, jawabnya adalah ternyata setelah kita berhutang kepada bank dan menimbulkan cost of debt atau interest yang kita namakan sebagai bunga, secara undang-undang ya, negara itu memperbolehkan bunga tersebut menjadi beban atau expense. Ya, maka nanti kalau di dalam laporan laba rugi ada akun, ada item yang namanya interest expense. Nah, interest expense ini adalah sebagai beban. Beban itu apa sih? Beban itu ya dia mengurangi pendapatan gitu. Artinya apa? Dia itu sifatnya adalah deduktif ya. Sifatnya adalah mengurangi. Jadi kalau misalnya kita punya hutang, kemudian hutang itu ada cost of debt-nya, ada bunga yang harus dibayarkan, maka sebenarnya semakin besar bunga yang dibayarkan, itu nanti akan mengurangi pajak. Kenapa? Karena keuntungan kita menjadi kecil. Contoh misalnya ya, pendapatan kita gross profit kita taruhlah 100 gitu kan. Atau kalau mungkin kita urut dari atas misalnya ya. Misalnya pendapatan kita 200. Kemudian biaya HPP ya, harga pokok penjualan adalah 50. Maka gross profit kita adalah 200 dikurangi 50 atau 150 ya. Kemudian mungkin di situ dikurangi beban tenaga kerja, beban umum administrasi ya, taruhlah 100 misalnya ya. Berarti sisa 150 dikurangi 100. Berarti sisa 50 perak. Kemudian ada beban bunga gitu kan, ada beban bunga, taruhlah dia nyicil kepada bank selama 1 tahun misalnya taruhlah 25 rupiah gitu ya, 25 berarti tadi sisanya 50 dikurangi dengan 25. Maka EBITDA-nya ya, interest before earning before interest, tax and depreciation. Jadi apa namanya? Laba sebelum pajak lah ya, pre-tax income itu adalah 25. Nah, objek yang dikenakan pajak adalah yang 25 itu gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya tidak ada beban bunga yang tadi 25 itu, tentunya yang akan dikenakan pajak adalah yang 50 gitu ya. Yang 50. Tapi karena ada beban bunga, dia dikurangi dulu. Bunganya berapa tadi? 25. Sisanya menjadi 25. Nah, 25 inilah nanti yang akan dikenakan sebagai pajak perusahaan, objek pajak perusahaan. Jadi 25 dikali berapa rate-nya? Misalnya di dalam hal ini adalah 35% gitu ya. Jadi bunga itu sebenarnya adalah pengurang pajak.
Nah, jadi ini sebagai strategi kita juga nih di dalam perusahaan. Jadi gampangnya gini, kalau kita nggak mau bayar pajak tinggi-tinggi, ya lu ambil modalnya banyakin aja dari hutang yang nanti ada bunga, gitu. Nah, datang aja ke bank syariah, kemudian bikin akad pembiayaan. Nah, nanti setiap margin atau bunga yang kita bayarkan lah, gampangnya gitu kalau ke konvensional itu akan menjadi biaya biaya bunga atau mengurangi pajak gitu ya. Nah, ini tips aja gitu ya kalau kita tidak mau membayar pajak terlalu besar. Jadi kegunaan kita berhutang itu adalah sebenarnya sebagai mengurangi pajak ya. Nah, saya cerita sedikit ya, banyak investor atau pengusaha-pengusaha besar, itu pengusaha-pengusaha besar itu yang ya begitu nih, modelnya adalah menjalankan bisnis dengan uang orang lain kan gitu ya, others people's money. Artinya ya udah kita utang aja deh gitu kan. Toh juga nanti kalau kita untung gitu kan, kita untung kita bayar pajaknya nggak besar kok. Kenapa? Karena nanti harus dikurangi dengan apa namanya beban bunga dulu ya, sehingga kita bayar pajak ke negaranya nggak terlalu besar. Nah, jadi dari hasil tadi WACC ini ya kita dapatkan nilainya adalah 5,95%. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan WACC sama dengan 5,95% ini artinya apa gitu ya? Artinya apa? Bunyinya apa gitu ya? Seperti tugas kalian tuh kemarin ya, yang apa yang sudah saya berikan. Jadi bukan hanya rasio-rasio itu gitu ya. Rasio-rasio itu saya bisa ngitung sendiri gitu ya. Apa namanya quick ratio, cash ratio, kemudian artinya itu apa gitu, angka itu apa, bunyinya apa, angka itu menunjukkan apa, coba kalian analisa, ya gitu. Jadi harus ada bunyinya. Nah, kayak misalnya ini WACC ini adalah 5,95%. Jadi gampangnya kalau WACC-nya ada 5,90% dan perusahaan Anda punya proyek yang baru akan dijalankan, kemudian ingat kemarin ya bahwasanya kita sudah belajar mengenai IRR ya, internal rate of return. Misalnya rate of return dari perusahaan tersebut adalah 4% gitu ya. Nah, apakah Anda akan menjalankan proyek tersebut? Tentu enggak gitu. Kenapa? Kok enggak? Karena 4% itu lebih kecil dari biaya modalnya. Nah, biaya modalnya aja 5,95%. Masa kita hanya mendapatkan 4%, kan nggak logis gitu ya, nggak logis banget gitu. Nah, karena biaya modal kita terlalu tinggi gitu. Kalau kita ambil 4% untuk kita tetap jalankan proyek itu, udah deh kita jalan aja daripada nggak ada proyek gitu kan. Tapi ingat bahwasanya kita harus menutupi biaya modal yang berasal dari beban hutang dan beban ekuitas, beban saham, kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya boncos kalau kita tetap jalankan. Ya, kita harus bayar 5,95%, tapi kita hanya mendapatkan 4%. Artinya yang rugi sebenarnya gitu. Maka kita harus hitung dulu sebelum proyek itu dijalankan. Nah, sebaliknya jika menghasilkan rate of return contohnya misalnya 8%, ya maka kita jalankan. Kenapa? Karena ada selisih dan selisihnya lebih besar ya. Kita dapat 8%, tapi biaya modal kita adalah hanya 5,95%. Jadi kalau bisa digambarkan dengan diagram gitu kan. Ini misalnya WACC-nya 5,95%, kalau kita hanya mendapatkan 4%, tentunya akan mengalami loss, mengalami kerugian 1,95%. Nah, di apa namanya di soal yang kedua gitu kan 5,95%, tapi kita mendapatkan return 8%. Nah, ini kita ambil karena apa? Karena 8% itu bisa kita gunakan 5%-nya untuk menutupi biaya modal, 3%-nya bisa kita jadikan sebagai profit ya. Nah, ingat bahwasanya WACC ini hanya digunakan pada perusahaan yang sumber modalnya adalah berasal dari debt atau equity. Ya. Sekali lagi, jadi WACC ini hanya digunakan pada perusahaan yang sumber modalnya dari debt dan equity. Artinya apa? Artinya ada beban hutang, ada interest rate, ada suku bunga. Pak, saya punya toko, tokonya warung, ya, warung kecil-kecilan, tapi apa toko tersebut tidak ada pinjaman ke bank, tidak ada bunga yang harus dibayar, maka nggak perlu pakai rumus WACC ini, ya nggak perlu. Ya, jadi WACC ini
hanya digunakan untuk mencari biaya modal yang ya sumber modalnya berasal dari debt dan equity ya. Jika modal perusahaan hanya dari satu sumber saja, maka tidak perlu menggunakan WACC, cukup membandingkan dari salah satu sumber pembiayaan saja ya. Nah, silakan ada latihan soal ya, latihan soal silakan dikerjakan dulu nih ya. Di capture dulu soalnya ya. Jadi ada sebuah proyek ya membutuhkan dana sebesar 4,5 juta dolar gitu kan. Dan apa namanya tidak menghasilkan apapun di tahun pertama ya. Jadi tahun ke-0 dia harus invest atau tahun ke-0 itu maksudnya sekarang gitu ya. Harus invest 4,5 juta dolar. Kemudian di akhir tahun pertama itu tidak menghasilkan apa-apa ya, tidak menghasilkan apa-apa. Artinya 0 gitu ya. Kemudian di tahun kedua baru menghasilkan 3 juta US dollar. Di tahun ketiga dia menghasilkan 2,5 juta US dollar ya. Nah, jika pada neraca perusahaan saudara ya pada saat ini itu struktur permodalannya ada hutang bank sebesar 73 juta US dollar dengan bunga ya dengan beban bunga atau margin pembiayaan ya ekuivalen 5% per tahun. Nah, ini berarti adalah cost of debt-nya 5% per tahun. Hutangnya adalah 73 juta. Kemudian saham yang beredar itu sebesar 150 juta US dollar dengan expected return dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan dari investor adalah 15%. Jadi equity-nya adalah 150 juta, kemudian cost of equity-nya adalah 15%. Jika pajak perusahaan adalah 25%, ditetapkan 20%, maka apakah Anda akan mengambil proyek ini atau menjalankan proyek ini? Dan kira-kira berapa sih besar keuntungan atau kerugian jika kita mengambil proyek ini? Nah, silakan teman-teman di foto dulu ya. Saya kasih waktu kira-kira ini jam 10.56 lah ya. Jam 10.56 10 menit atau 15 menit lah. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Silakan mengerjakan ya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin? Pak, dilihat ini slide yang sebelumnya, Pak. Ya. Nah, ini rumusnya di capture dulu silakan. Dimakan tuh rotinya, Dek. Yang setelah ini, Pak. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Baik, Pak. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Ya, kita jawab bareng-bareng nih ya. Kita cari dulu IRR-nya lah ya. Nah, ini WACC-nya nih ya tadi ya. Jadi WACC dapatnya dari mana? Dapatnya adalah pertama kita hitung dulu total total aset total liability ditambah ekuitas kita berapa? Ya, total hutang tambah modal kita berapa? Ya, hutangnya kan tadi 73 juta. Kemudian modalnya 150 juta. Berarti totalnya adalah 223 juta. Nah, dari total 223 juta itu ya, hutangnya adalah berapa persen? Berarti 73 juta dibagi 223 juta dikali 100% atau 32,7%. Kemudian ekuitasnya berapa persen? Ya 150 juta dibagi 223 dikali 1% atau 67,3%. Nah, yang dari bank bunganya 5%, berarti cost of debt-nya adalah 5%. Yang dari investor ya expected return-nya adalah 15%. Berarti cost of equity-nya adalah 15%. Kemudian
corporate tax, pajak perusahaan, pajak badan 25%. Tinggal kita masukkan ke rumus WACC ya. 32,7% dikali 5% dikali 1 minus 25% ditambah 67,3% dikali 15%. Sama dengan 0,327 dikali 0,05 dikali 0,75 ditambah 0,673 dikali 0,15 sama dengan 0,012225 ditambah 0,10095 atau 11,32%. Gampang nyari WACC-nya. Nah, sekarang penentuannya gimana? Ya, kita bandingkan dengan IRR. Nah, sebenarnya nih, kita hitung IRR. Saya juga nyari-nyari nih. Ya, pertama kita tebak dulu, misalnya IRR-nya taruhlah 8,5% gitu kan. Setelah kita cari IRR 8,5%, ternyata saya baru dapatkan masih 5.636 ya, belum mendekati 0. Saya coba lagi ya. Saya turunin, saya tambahin 8,555%. Nah, ternyata turun nih. Ya, menjadi 288 ya, tapi belum 0 juga. Saya tambahin lagi belakangnya 85558. Nah, 8557, 855. Ini kalau gampang sebenarnya ngerjainnya pakai kalkulator aja, kalkulator yang karce itu aja udah bisa itu ya. Ya. Nah, dapat nilai 0,56 ya. Ya, 0,56 ini udah mendekati 0 lah ya. Nah, kita anggap sudah mendekati 0. Berarti bisa kita asumsikan bahwasanya nilai IRR-nya adalah 8,5558%. Nah, sekarang kita bandingkan. WACC-nya tadi adalah 11,32%. IRR-nya adalah sama dengan 8,5558%. Berarti kalau kita kurangkan IRR dikurangi WACC itu sama dengan minus 2,67%. Artinya apa? Artinya apa nih angka ini bunyinya apa? Ya, artinya adalah kalau kita ambil proyek itu pasti rugi ya. Pasti rugi. Potensi kerugiannya berapa? Minus 2,67%. Nah, gitu. Jadi bunyinya angka itu apa? Kan gitu. Jadi kalau kita ambil proyek ini pasti rugi. Kenapa? Karena biaya modalnya aja udah 11,3%. Masa kita cuma dapat keuntungan 8,5% saja. Gampang gitu. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kalau misalnya cost of capital hanya berasal dari satu sumber aja, dari hutang saja atau dari saham saja. Kita lihat hasilnya. Coba, kalau misalnya pendanaannya atau pembiayaannya hanya dari hutang aja, tadi cost of debt-nya hutang adalah 5%. Bayangkan, kita dapat IRR 8,5%. Biaya hutang cuma 5%. Maka ada selisih positif 3,5%. Gampangnya, kalau proyek tersebut kita danai dari hutang saja, pakai hutang aja, hutang ke bank lah gampangnya gitu. Itu sebenarnya proyek itu menjadi layak gitu. Proyek tersebut menjadi layak karena kita mendapatkan untung 3,5% kalau proyek tersebut didanai hanya dari hutang saja. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya proyek tersebut didanai dengan saham saja, ya, kita nggak, aduh, utang ribet lah gitu. Wah, dengan segala fikihnya lah gitu ya. Dengan utang ribet nanti nggak disolatin, nggak di apa, utang jadi beban gitu. Udah dah, kita kepemilikan kita jual aja sebagian ya gitu. Nah, tetapi setelah dijual sebagian, teman kalian atau investor yang akan join itu dia minta 15%. Saya tiap tahun dapat 15% ya gitu. Saya returnnya dapat 15%. Kalau nggak mau 15%, saya nggak mau gitu. Saya lebih baik saya taruh aja uang saya di bank gitu kan. Tapi artinya apa? Kalau misalnya kita terbitkan saham, konsekuensinya apa? Pertama, positifnya apa? Positifnya kita nggak ada biaya hutang. Itu pertama ya. Kita nggak ada beban. Kita nggak ada beban untuk mengembalikan uang kepada pihak tertentu karena dia menjadi partner kita, menjadi syarik ya, menjadi teman partner kita di dalam usaha. Kalau dapat untung ya dia dapat bagian. Tapi kalau misalnya rugi ya dia juga nanggung rugi. Nah, gitu ya. Itu kalau saham. Ya, terus negatifnya apa negatifnya? Kira-kira
Negatifnya kalau kita Berbagi. terbitkan, harus mau Berbagi berbagi pemberian. gitu. Ya, berbagi semuanya gitu ya. Kerugiannya dibagi, keuntungannya dibagi, kemudian apa? Keputusan juga harus apa? Harus sharing gitu, nggak bisa. Yang tadinya kita 100% kepemilikan, saya bisa ngambil keputusan cepat gitu kan. Saya bisa langsung decision making. Sekarang karena kita berbagi ada kepemilikannya, saya harus tanya dulu sama partner, kamu setuju apa enggak gitu. Makanya biasanya di dalam perusahaan yang memegang kontrol adalah yang mempunyai saham 50% plus 1 atau 51%. Jadi biasanya saham itu tidak akan dijual, atau kepemilikan itu tidak akan dijual oleh si pemilik awalnya, pemilik perusahaan awalnya itu lebih daripada 51%. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga pemegang keputusan, ya, kontrol dari perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan PT, perseroan terbatas itu kan dia one share, one vote, ya, one share, one vote. Satu saham dihitung satu suara. Tapi bukan berarti satu suara itu adalah satu orang. Bisa jadi ya satu saham itu satu orang, bisa juga 1000 saham tetap satu orang yang megang, kan gitu ya. Satu orang memegang 51% saham di situ. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi voting, pengambilan keputusan gitu, pasti akan menang dia karena dia memegang 51%. Walaupun di situ lawannya yang 49% ada 1000 orang gitu, tapi ya cuma 1%, 2%, 3% kan gitu ya. Kecil-kecil sahamnya semuanya. Ketika ini dilawan gitu, kita voting, semuanya bilang tidak setuju. Nah, tapi kita bilang saya setuju. Nah, setelah di voting ya pasti kalah karena kontrolnya adalah 51%, ya, lebih besar dibandingkan yang kecil-kecil ini gitu. Nah, itu adalah kerugiannya saham. Jadi keuntungannya adalah kita nggak terbebankan, kita nggak terbebankan untuk mengembalikan uang kepada pihak tertentu, tapi ya kita harus mau berbagi, kita harus mau berbagi keuntungan, harus juga mau berbagi keputusan, nggak bisa mengambil keputusan dengan cepat, ya. Itu adalah plus minus kalau pendanaannya diambil dari saham. Ya, kalau misalnya dari saham, tadi cost of equity-nya adalah 15% nih, sedangkan IRR-nya cuma 8,5%, maka selisihnya minus 6,5. Ya, bayangkan kalau kita ambil pendanaan dari saham, ya kita jual kepemilikan, itu malah proyeknya rugi gitu ya, malah proyeknya rugi gitu. Makanya ini saya sering ngomong sama orang UB nih ya, sama orang koperasi, jangan maksudnya kalau kita mau ekspansi bisnis, cobalah dihitung gitu ya, cobalah dihitung, karena UB kita ini kan belum bisa secara profesional lah ya. Mohon maaf, tapi memang begitu adanya gitu. Ya, artinya kita nambah saham terus, ketika orang beli saham dianggap baik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau profesional, saham itu juga ada cost of equity-nya gitu kan. Tidak melulu kalau kita membiayai sebuah proyek dari kepemilikan itu akan untung, enggak juga gitu. Ya, jadi harus dihitung di situ benar-benar apakah biaya modalnya tidak lebih daripada rate of return-nya, kan gitu ya. Jadi ada kalanya hutang itu lebih baik ya, hutang itu lebih baik. Bahkan kalau sekarang bisnis yang paling bagus itu katanya pakai modal orang lain ya, others people's money kan gitu. Enak banget kalau bisnis pakai orang lain. Kita nggak usah pakai, ya kita pakai modal apa Pak? Modal dengkul doang gitu, modal keahlian, uangnya dari uang orang lain kan gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwasanya cost of equity hanya 15%, ya. Cost of 15%, IRR-nya 8,5%. Kalau kita danai dengan saham, maka selisihnya adalah minus 6,5. Proyeknya malah jadi nggak layak gitu ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita ambil kombinasi pakai cost of capital WACC ya, maka WACC-nya adalah 11,32%. Biaya modalnya itu aja udah 11,32%. Kalau IRR-nya hanya 8,5%, ya 8,558 tadi, itu maka selisihnya minus
minus 2,67%. Nah, ini artinya begini. Jadi angka itu sebenarnya adalah harus kita maknai ya, tidak boleh hanya sekedar angka. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini yang apa saya minta mahasiswa ini harus melatih ya, berlatih. Karena kalian belajar manajemen keuangan ini semuanya isinya angka, tapi angka itu ada maknanya gitu untuk mengambil keputusan ya. Kalau kalian misalnya diserahkan suatu proyek, tentunya kalian nggak akan Bismillah jalanlah, siapa tahu untung, siapa tahu rugi. Ya kalian buat dulu perencanaan. Nah, salah satu perencanaannya adalah dengan menggunakan manajemen keuangan, kan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau ada soal seperti ini, Pak, perbandingannya dengan IR terus, Pak ya, WACC ini? Belum tentu. Belum tentu, ya benar, belum tentu. Belum tentu, tapi kalau di dalam soal ini kan tadi saya bilang karena kenapa? Tingkat keuntungannya kan dia berubah-berubah, ya. Kalau kalian lihat di sini yang di atas kan dia tingkat keuntungannya berubah-berubah nih. Di tahun pertama 0, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 2,5 juta. Nah, gitu. Jadi dia berubah-berubah. IRR itu Halo. Ya, IRR itu akan lebih cocok kalau misalnya dia tidak berubah-berubah gini. Jadi kita tidak mengetahui kan IRR itu kan gampangnya hidden ya, hidden internal rate yang tersembunyi. Kalau misalnya rate-nya udah ketahuan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, tahun pertama dapat 3 juta, tahun kedua dapat 3 juta, tahun ketiga dapat 3 juta. Nah, itu udah enak banget itu. Nah, gitu ya, udah enak banget gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya cash flow-nya berubah-berubah, itu lebih baik pakai IRR kan gitu. Nah, jadi gampangnya inilah perhitungan biaya modal ya. Sampai di sini kita sudah menamatkan dari pertama adalah present value, future value. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, tes. Ya, sampai di sini kita sudah menamatkan semua keputusan ya yang diambil untuk dalam rangka permodalan dan pembiayaan ya, permodalan dan pembiayaan. Nah, nanti di bagian kedua ya setelah UTS itu kita akan lebih masuk ke dalam pasar saham, kemudian pasar obligasi ya, dan juga kita belajar tentang manajemen risiko dari perbankan syariah. Kalau tidak ada yang bertanya, seperti biasa ya untuk hari Sabtu ini kita hanya sampai jam 11:30 saja. Sisanya mohon digunakan untuk mengerjakan tugas ya. Hari ini diusahakan terakhir. Saya tunggu sampai malam ini ya. Saya tunggu sampai malam ini diusahakan semuanya bisa mengumpulkan ya. Ada pertanyaan dulu? Yang tugas kemarin ya, Pak ya? Ya, yang tugas kemarin ya. Kemudian untuk UTS ya, untuk UTS Share aja Mas Heru. Sang Pak Hardi udah. Ya, telat. Nggak apa-apa. Guys, Rasi mau nanya nih. Pak Ahmad, Pak Hardi masih ada ya? WhatsApp. WhatsApp. Kan yang malah Rasi